Ini indukan yang siap berproduksi lagi. Ini masih ada lumayan banyak dan selamat di musim penghujan kemarin. Kematian di musim penghujan kemarin itu ada kematian, tapi jumlahnya sedikit karena pola makan, nutrisi tubuh itu masih terjaga sesuai dengan kebutuhannya. Ini daun pepaya, ini fungsinya untuk sumber serat antibiotik bagi endok. Jadi bukan kebutuhan makanan utama, cuma ini kebutuhan seratnya 10% saja. Nah, seperti itu. Jadi bukan pengganti pakan seutuhnya. Kenapa sumber serat untuk endok itu sedikit? Karena ini beda dengan rumensia, beda dengan memamah biak. Kalau memamah biak kebutuhannya itu bisa 30% sampai 50% sumber serat, rumput dan sumber serat yang lain. Tetapi kalau endok itu sedikit sumber serat. Jadi kalau ngasih makan kebanyakan serat akan bermasalah pada kesehatannya. Jadi mudah terjangkit penyakit, mudah terkena penyakit karena kondisi badan yang menurun. Yang harus dijaga adalah memberi pakan paling tidak 90% itu konsentrat, bekatul ataupun singkong atau yang lain untuk karbohidrat, dan jagung untuk protein. Jangan sampai menggantikan makanan tapi cuma berwujud serat saja, tetapi harus memenuhi protein, karbohidrat sebagai sumber lemak dan daging. Hanya sekedar persentase kecil, tapi khususnya tetap pakai jenis konsentrat unggas. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Hati-hati dalam memberi makan, jangan faktor iritnya bahan, tapi sesuai kebutuhan. Kalau untuk menghasilkan telur itu harus diperhatikan pola makan tersebut, karena kalau tidak, biasanya itu endok menurun produksi telurnya, juga bisa menyebabkan kematian karena asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Ini mulai bertelur setelah pergantian musim. Ini belum, tapi sudah penataan sarang mau bertelur. Nah, ini indukan yang mulai bertelur akan masuk di kandang seperti ini. Telurnya 5 biji. Ini telurnya 9 biji. Telurnya 4 biji. 5 biji telur. 1 ekor perbandingan 8 indukan. Nah, ini baru mulai lagi setelah perubahan musim. Biasanya kalau perubahan musim itu hal biasa, endok itu berhenti bertelur sementara. Tapi setelah musim stabil, mulai bertelur lagi. Biasanya perubahan musim itu kondisi fisik menurun, tetapi untuk makanannya harus ekstra, jangan sampai telat, karena akan menyebabkan
kondisi badan menurun, kondisi kesehatannya akan menyebabkan bisa saja kematian, tapi bisa saja berkurang bobotnya. Jadi untuk peternak, apabila produksi itu terhenti ketika perubahan musim itu hal biasa, dalam setahun pasti seperti itu. Tapi jangan sampai hal itu menjadi masalah yang kemudian jadi berkurang berminat beternak. Kenapa kok telur-telur itu tidak terjadi di perubahan musim atau musim penghujan? Karena faktor cuaca. Nah, ini ada telur-telur yang tidak jadi, itu hal biasa.